Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu bersama kami lagi dengan saya Ibnu Said dari Cahaya Hidayah Channel, dan pada edisi kali ini insya Allah kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik ya, yaitu bagaimana kita bisa tetap hidup normal ya di saat new normal ya seperti saat ini. Sudah hadir bersama kami narasumber kami yaitu Dr. Abdul Qadir Abu MA. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, beliau ini sebagai perkenalan, beliau adalah seorang dosen ya, juga salah satu direktur Ustaz ya di operasional di Travel Umroh Haji ya Ustaz. Dan ini beliau juga termasuk salah satu tokoh masyarakat ya, sebagai seorang ketua RW ya Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Iya, Luar biasa perannya, sangat sangat bermakna sekali nih di masyarakat ya. Apalagi pada saat-saat pandemi seperti ini Ustaz ya. Ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut ya, kita saksikan cuplikan berikut ini. Pemirsa, gugatan cerai warga membludak di Pengadilan Agama Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Faktor ekonomi di masa pandemi menjadi penyebab utama alasan sejumlah orang untuk menggugat cerai suami atau istri mereka. Warga yang mengajukan gugatan maupun menjalani sidang perceraian terlihat membludak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Mereka rela antri sejak pagi untuk mengajukan gugatan maupun sidang perceraian. Dari data pihak pengadilan, sejak masa pandemi COVID-19, jumlah perceraian meningkat. Diperkirakan hingga 3.000 lebih kasus gugatan. Kebanyakan warga mengaku sudah tidak cocok lagi menjalani rumah tangga sehingga mengakhirinya dengan mengajukan cerai. Pemirsa, seorang anak ditemukan meninggal dengan cara menggantung diri. Sebelum meninggal, anaknya masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar tersebut sempat menuliskan wasiat kepada keluarga. Inilah surat wasiat yang ditulis Han sebelum melakukan aksi nekat bunuh diri dengan cara menggantung diri. Dalam surat wasiat tersebut, Han menulis dalam bahasa Jawa yang artinya, "Ya udah, jika Bude sudah tidak mau kenal, aku lebih baik mati gantung di belakang rumah." Apa yang ditulis oleh Han ternyata bukan isapan jempol belaka. Han yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 meninggal dengan cara menggantung diri di belakang rumahnya di Kampung Gemoh, Kapling, Kelurahan Butuh, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Baik pemirsa, kita sudah saksikan tadi cuplikan ya. Ustadz, tadi kalau kita lihat cuplikan tadi ya, di saat pandemi seperti ini ya, ada resesi ekonomi juga gitu ya. Bahkan sampai ada anak membunuh orang tuanya juga kemudian membunuh anaknya gitu ya. Lalu kemudian juga terjadi pengangguran di mana-mana gitu ya. Dan terakhir itu banyak terjadi gonjang-ganjing gitu ya, perceraian ya suami istri gitu ya. Dan ini semua dari sikap jiwa gitu ya, kondisi jiwa yang mungkin stres dan terbawa dengan suasana yang ada gitu ya. Nah sebenarnya kalau lihat dari cuplikan tadi Ustaz, di mana peran agama gitu Ustaz, dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia gitu ya, sehingga kita bisa tetap normal nih di saat kondisi seperti ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, sebenarnya sebagai seorang muslim itu kita sudah ditarbiyah, dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW bagaimana kita bersikap terhadap kondisi dan keadaan yang ada di depan kita ya. Apakah itu dalam kondisi kita lagi senang ya, kita juga diajari bagaimana harus bersikap. Dalam kondisi sedih, susah seperti sekarang ini, kita juga diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW bagaimana kita harus bersikap.
Sampai-sampai kita orang mukmin ini dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sangat takjub dan kagum kepada seorang mukmin yang idza asabahu syarrun sabara wa idza asabahu khairun fa syakara. Jadi ketika dia mendapat nikmat, kebaikan, anugerah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dia memilih bersikap untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menghadapi musibah, ada cobaan, hidup dan sebagainya, orang mukmin memilih untuk selalu bersabar. Nah, dua sikap inilah yang memang seharusnya selalu ada dalam jiwa dan diri setiap seorang mukmin, agar ketika terjadi perubahan kondisi karena perubahan keadaan hidup, ya mukmin tidak lepas dari dua itu. Ketika dia senang dia bersyukur, ketika dia susah dia bersabar. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk memberi kabar gembira buat mereka yang selalu konsisten untuk bersabar. Jadi wabasyiris sabirin. Ya, kasih kabar gembira mereka yang selalu bersabar, ya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mereka-mereka yang merasa mendapat musibah selalu mengatakan bahwa semua yang kita miliki, diri kita, keluarga kita, harta kita, ya, dalam hal ini adalah mungkin termasuk ekonomi kita, itu adalah lillah. Itu semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya kan kembali kepada Allah. Jika setiap mukmin meresapi pesan-pesan spiritual seperti ini, insya Allah hidup kita boleh susah, ya, kondisi di sekitar kita boleh bermasalah, tapi batin kita tetap harus selalu tenang. Karena itulah implementasi dari sikap sabar yang diajarkan oleh Nabi dan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Iya, Ustaz. Kalau masyarakat nih ya, kita minta bersabar gitu. Kadang ada yang mengatakan, sabar itu kan ada batasnya, Ustaz. Ya. Kayaknya dia udah sampai pada level batas akhir dari sabarnya gitu ya, Ustaz. Nah, ini gimana caranya menyikapinya biar seseorang itu biar bisa terus bersabar dalam kondisi sesulit apapun, Ustaz, gitu. Ucapan seperti itu justru itu ucapan orang yang tidak sabar. Ya, jadi keluar ucapan seperti itu menunjukkan bahwa orang itu tidak konsisten di dalam kesabaran. Yang namanya orang sabar itu kan menjaga perilaku, menjaga mulut agar tidak mengucapkan yang memang tidak dianjurkan. Ya, sama seperti orang yang selalu merasa banyak berdoa kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, lalu tidak melihat ada tanda-tanda jawaban. Betul. Atau pengabulan doa dari Allah, lalu dia mengatakan kadautu. Saya selalu berdoa, tapi kok Allah tidak pernah menjawab doa saya. Nah, ini ciri orang yang sebenarnya sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita kan diajari bagaimana kita harus selalu berhusnuzan kepada Allah, sampai-sampai Allah mengikat kita, nasib kita dengan persangkaan kita kepada Allah. Jadi ana inda dhanni abdi bi gitu. Jadi aku ini kata Allah selalu berada di mana persangkaan hambaku itu kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah akan lebih baik kepada kita. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, jadi kesabaran itu bukan hanya melalui sikap, tapi dari tutur kata juga itu akan tercermin sikap sabar kita. Ya, baik, alhamdulillah tadi penjelasan Ustaz luar biasa ya, terkait dengan peran agama ya, di mana sabar dan syukur itu menjadi satu benteng bagi seseorang untuk menyikapi kehidupan apa yang menimpa dia gitu ya, Ustaz ya. Baik, pemirsa Cahaya Hidayah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih mempertajam lagi ya pembahasan kita setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, kembali lagi dengan Cahaya Hidayah Channel, Cahaya Islam Kekinian. Kita kembali membahas permasalahan bagaimana bersikap normal ya di era new normal ini. Kita kembali Ustaz pembahasan topik kita kali ini Ustaz. Sekarang ini kan kata orang ya, kata pengamat yang pintar-pintar itu, ini zaman yang destruktif Ustaz. Artinya banyak sekali profesi-profesi yang tadinya itu hilang gitu ya, ada terus hilang gitu ya. Kayak misalnya di jalan tol misalnya Ustaz, tadinya ada banyak kasir itu Ustaz ya, tapi sekarang udah tergantikan dengan mesin semua gitu ya. Terus banyak pola-pola pendidikan sekarang misalnya gitu, yang tadinya di sekolah sekarang daring di rumah misalnya gitu ya. Dan juga banyak aspek-aspek sosial dan mencari nafkah kita yang berubah selama pandemi ini gitu Ustaz. Nah kira-kira di mana relevansi agama, sejauh apa, apakah masih diperlukan agama itu dalam kehidupan seperti ini? Baik, pertama kita dihadapkan pada situasi di mana kita dituntut semua untuk menjaga kesehatan. Betul. Jadi ada protokoler standar yang harus kita perhatikan supaya fisik kita ini tetap sehat. Betul. Ya, tapi satu hal yang kita lupakan itu adalah bahwa kita ini sebagai seorang mukmin bukan hanya perlu menjaga kesehatan fisik ya dengan protokoler segala macam, tapi jauh dari itu ada protokoler kesehatan spiritual yang juga kita harus jaga. Ya. Jadi jangan sampai kita terjadi kekosongan semangat spiritual. Jangan sampai terjadi kehampaan spiritual dalam diri kita. Ini yang paling berbahaya sebenarnya. Betul. Iya. Karena dalam satu sisi kita lihat cara penyembuhan COVID ini pun kita dituntut untuk selalu bahagia. Betul. Selalu senang, tidak panik, tidak bingung dan tidak stres. Nah, mengobati stres, kepanikan dan menghilangkan kegaulan dalam agama itu bahasanya adalah menjaga kesehatan spiritual. Artinya hubungan vertikal kita dengan Allah harus baik. Nah, disinilah peran agama itu ditonjolkan. Nah, sebenarnya pesan-pesan itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa ada satu bekal yang terbaik yang harus dipersiapkan oleh setiap orang. Ya, dan itu akrab di telinga kita ayat-ayat seperti itu. Taruh misalnya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Dan berbekallah kalian. Ya, bekal itu kan persiapan. Betul. Ya, apakah itu sifatnya persiapan lahir atau persiapan batin kita? Dan ternyata dari sekian banyak bekal itu, yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sebagai seorang mukmin adalah suatu keniscayaan ketakwaan itu harus ada di dalam diri kita. Ya. Karena dengan keberadaan ketakwaan itu masih ada dalam diri kita, maka itu jaminan terbaik bahwa kesehatan spiritual kita masih terjaga. Ya, itu. Nah, makanya pesan-pesan takwa ini sangat sering disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada sebanyak 259 kali disebutkan pesan takwa itu di dalam Al-Quran. Artinya kalau pesan-pesan ini tidak begitu bernilai bagi manusia, tidak mungkin itu disinggung, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sekian banyak kali kalau tidak punya urgensi yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Dan kita sebagai seorang mukmin bahwa kontrol dari semua pergerakan, tindakan, perilaku kita itu bukan ada pada luarnya kita, tapi ada di dalam diri kita. Ya, bahwa yang mengontrol kita itu adalah hati kita. Ya, oleh karena itu ini yang kita harus jaga. Ya, karena itu adalah bekal yang terbaik. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya itu mengatakan bahwa ada reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang konsisten menjalankan ketakwaan itu. Menjaga kesehatan spiritualnya, ya. Tapi tidak mengabaikan spiritual fisiknya. Nah, apa itu? Nah, itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan
ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kalian itu furqan. Nah, furqan itu apa? Nah, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-furqan itu adalah al-ilmu wal huda. Ada ilmu dan ada petunjuk. Nah, sekarang buat apa ilmu dan petunjuk itu? Nah, tentu untuk lincah, lihai mengelola hidup kita di dunia ini, kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, ya, banyak orang yang stres, banyak orang yang bingung mau harus bekerja apa. Nah, disinilah kita butuh ilmu itu, butuh ilmu pengetahuan untuk menyaring dan mencari solusi yang terbaik untuk hidup kita dan lepas dari kesulitan pandemi ini. Nah, ternyata syarat untuk mendapatkan ilmu itu ada pada bekal yang terbaik tadi itu, takwa itu. Takwa itu. Iya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu untuk dunia kita. Lalu bagaimana dengan akhirat kita? Nah, disitulah kita perlu yang namanya al-huda. Petunjuk. Ya, petunjuk spiritual dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya al-huda itu. Iya. Jadi al-ilmu wal huda. Nah, makanya dijelaskan dalam dalam tafsir itu bahwa yang dimaksud dengan ilmu wal huda itu adalah ya'rifu bihima al-halal wal haram wal haqq wal batil. Wat tariqah al-mutawassila ila husulis sa'adati fid dunya wal akhirah. Jadi ternyata dengan reward ilmu dan petunjuk dari Allah ini, dengan sebagai berkah dari kekonsistenan kita menjaga sikap ketakwaan kita kepada Allah, itu membuat kita mampu memiliki 3 hal. Pertama, kemampuan membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jadi kondisi bisa sulit seperti sekarang ini, kita bisa frustasi dengan kondisi sekarang ini, tapi tetap kita harus punya kemampuan untuk membedakan mana jalan yang halal saya tempuh, mana yang tidak boleh saya tempuh. Begitu juga dalam kondisi seperti ini, kita juga harus mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bukan berarti dalam kondisi seperti ini semua harus kita lakukan tanpa melihat lagi mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, kita lindas semuanya, tidak juga seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan ilmu dan petunjuk ini, seseorang juga tahu bagaimana dia menempuh cara-cara untuk mendapatkan keselamatan, keberhasilan, kesuksesan di dunia ini dan juga nanti kesuksesan di akhirat. Nah, jadi luar biasa konsep kesehatan spiritual dalam bentuk takwa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Nah, jadi saya kira kuncinya ada di situ. Sejauh mana kita tetap istiqamah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dari situ akan muncul ide-ide, akan muncul semangat kuat lagi, akan muncul ide-ide yang inovatif, kreatif untuk bisa merubah kondisi kita sekarang ini. Itu Ustaz. Itu menarik Ustaz ya, tadi poinnya bahwa agama ini sebagai satu trigger Ustaz ya. Ketika kita konsisten dengan ketakwaan tadi, ternyata memunculkan nilai-nilai yang lain gitu Ustaz ya. Artinya nilai inovatif, kreatif gitu ya. Nah, ini kan di masyarakat ini kan sering terjadi tuh salah pemahaman Ustaz. Jadi dalam kondisi sulit seperti ini ya, tentunya, ada yang berpikir, dan kebanyakan gitu ya, berpikir itu boro-boro cari yang halal Ustaz ya, yang haram aja susah gitu ya. Nah, itu gimana Ustaz memperbaiki persepsi seperti ini Ustaz? Baik. Makanya Allah ketika mengajak kita bertakwa, itu kita harus perhatikan dulu siapa yang dipanggil untuk bertakwa. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, orang-orang yang beriman. Ya, artinya orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia tidak akan pernah mengatakan bahwa mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Bagi orang mukmin itu tidak seperti itu. Coba kita lihat bagaimana dulu kondisi ketika sahabat dan Rasulullah SAW itu diboikot di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy
Iya, ya diboikot secara ekonomi. Ya apa bedanya yang kita alami sekarang ini? iya, Tidak ada yang Sama, memboikot kita, tapi kondisi kita hampir sama dengan Betul, apa yang dirasakan oleh para sahabat. iya, iya. Ya, mereka mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa, kehilangan mata pencaharian, kehilangan ladang bisnis, begitu juga yang terjadi sekarang ini. Tapi apakah mereka berubah kesabarannya? Apakah mereka memilih meninggalkan Islam kembali? Apakah mereka memilih jalan kafir? Tidak. Justru semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin loyal, semakin meningkat loyalitasnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian muncul satu solusi besar ya yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan hijrah. Tinggalkan kota Mekah. Masya Allah. Ya. Artinya hijrah dalam konteks sekarang ini adalah bukan meninggalkan Jakarta, bukan meninggalkan tempat tinggal, tapi kita tinggalkan di mana dulu kita makan untuk mencari tempat makan yang lain. Gitu. Ya, sama ketika konsep corona ini menyebar, ya, bukan berarti kita tidak boleh kemana-mana, ya. Ya, kalau kita menggunakan konsepnya Umar bin Khattab bahwa ya di sini ada takdir. Di sana ada takdir, di sini ada takdir. Betul, betul. Ya, jadi nafirru min takdirillahi ila takdirillahil akhar. Jadi kita menghindari satu takdir Allah, kemudian kita mencoba berikhtiar untuk mencari takdir Allah yang lain gitu. Nah, inilah sikap seorang mukmin ketika dia mampu membaca itu semua, bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini bukan kondisi yang membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru bagi seorang mukmin disinilah saatnya kita mempertajam lagi, mempertegas lagi kekaguman Nabi kita Muhammad SAW kepada kita yang beriman ini, karena kita punya sikap luar biasa yang namanya sikap sabar itu. Sabar. Iya, karena kalau hanya bisa bersyukur saja ketika dapat nikmat, tapi tidak bisa bersabar ketika mendapat cobaan seperti ini, ya itu tidak membuat Rasulullah kagum kepada kita. Justru Nggak balance tadi. harus ada dua-duanya. Masya Ya. Allah. Sabar ketika sulit, bersyukur ketika senang. Itulah sikap seorang mukmin. Masya Allah. Jadi memang kalau lihat cuplikan yang sebelumnya tadi ya, itu memang karena ketiadaan iman saja. Ketiadaan iman sehingga iman lagi turun, akhirnya masuk bisikan setan sehingga terjadilah ya kejadian seperti itu gitu ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makin seru saja pembahasan kita, dan insya Allah kita akan lebih pertajam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kepada ustadznya yang masih bersama kita setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, pemirsa, kembali lagi dengan Cahaya Hidayah Channel dalam topik kita hari ini, bersikap normal, tetap normal di era new normal. Baik, Ustaz, yang berikutnya, Ustaz, ini masyarakat ini kan dalam kondisi tertekan seperti sekarang ini, Ustaz ya. Ini kan banyak akhirnya lari ke perdukunan gitu ya, menggandakan uang misalnya gitu ya. Bahkan banyak beredar SMS nih ya, Ustaz ya, cara menggandakan uang misalnya gitu ya. Nah itu gimana tuh? Ada nggak tips-tips dari yang diajarkan oleh Islam sehingga kita bisa menyikapi kondisi seperti ini sehingga bisa tetap bertahan hidup, Ustaz? Iya. Lagi-lagi kita kembali ke sabar ya. Itu nggak ada habisnya sebenarnya. Itu suatu konsep yang luar biasa dalam Islam dengan adanya istilah sabar dan sikap sabar itu. Kurang berat apa cobaan sahabat Nabi SAW ketika masih di Mekah waktu itu, sampai mereka rela menerima siksaan fisik ya, yang begitu luar biasa dari kafir Quraisy itu, mendapat boikot
ekonomi dari mereka, sehingga mereka mengalami penderitaan fisik dua sekaligus, ya. Krisis ekonomi dan penderitaan fisik, ya. Tapi mereka bisa bertahan. Masya Allah. Dalam kondisi seperti itu mereka bisa bertahan. Dengan apa mereka bertahan? Padahal mereka tinggal mengucapkan, saya tinggalkan Islam, kembali menyembah berhala, selesai semua urusan ini. Ya, tapi mereka bertahan dengan kondisi seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat sahabat-sahabat itu begitu kuat mempertahankan keyakinannya? Nah, itulah tadi. Ternyata nilai-nilai takwa yang ada, yang pernah diajarkan Nabi itu ternyata sudah cukup kuat menjadi pondasi spiritual yang begitu hebat buat mereka, sehingga krisis ekonomi yang mereka alami akibat boikot itu, kemudian penderitaan fisik yang mereka alami itu tidak membuat mereka goyah, gitu. Malah mereka semakin kuat. Puncaknya adalah ketika mereka hijrah ke Madinah. Mereka hijrah ke Madinah dengan meninggalkan semuanya. Masya Allah. Ya, tanah tempat mereka lahir, tanah tempat mereka berbisnis, rumah tempat mereka tinggal, keluarga yang mereka miliki, sanak famili yang mereka cintai, mereka tinggalkan semuanya, lalu kemudian menuju ke suatu tempat yang memang dicita-citakan, yaitu yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Nah, untuk menggerakkan orang banyak melakukan pengorbanan yang luar biasa seperti ini, itu bukan kerja yang ringan. Betul. Itu bukan dorongan spiritual, itu bukan dorongan biasa, tapi butuh dorongan dari dalam. Betul. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual seorang mukmin yang kokoh itu bisa membuat dia bertahan di tengah krisis yang begitu hebat, termasuk dalam kondisi seperti ini. Masya Allah. Nah, jadi apa ibroh di balik ini semua? Satu kata besar dalam solusi untuk saat ini adalah hijrah itu. Hijrah ya. Hijrah. Hijrah dalam tanda kutip bukan pindah tempat tinggal, tapi hijrah dalam segala hal. Dalam Ya. segala hal. Kita hijrah secara mindset terlebih dahulu. Kita rubah pola pikir kita dari pola pikir lama untuk merubah dengan pola pikir baru. Ya, karena kita hidup di keadaan yang baru, yang kita sebut dengan new normal. Makanya semua harus baru. Baru ya. Konsep baru, pola pikir baru. Tapi satu yang tidak bisa berubah, tidak boleh kita rubah. Suasana di dalam ini nggak boleh merubah. Masya Allah. Ya, jangan sampai keimanan itu merubah kita untuk menjadi kafir kembali. Jangan sampai kita kehilangan takwa sehingga kita menjadi orang fasik kembali. Karena Nabi juga sudah mewanti-wanti kita. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kondisi sulit, kondisi krisis yang dialami oleh seseorang seperti saat ini, itu sedikit lagi membuat kita kafir. Jangan sampai kita kufur karena kondisi sulit itu. Nah, apa yang bisa membuat kita bertahan di situ? Nah, itu tadi. Kekuatan spiritual kita harus selalu kuat. Karena itulah yang membuat sahabat itu bertahan di tengah krisis yang luar biasa. Krisis ekonomi, krisis fisik, siksaan fisik, sehingga solusi yang mereka ambil adalah hijrah. Masya Allah. Hijrah. Nah, oleh karena itu kita juga harus pakai konsep itu. Kalau sumber maisha, pendapatan dan sumber makan kita yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, saatnya kita rubah mindset itu. Ya, saya punya teman yang tadinya aktif di bidang media, multimedia, tiba-tiba dia banting setir menjadi penjual masker, penjual hand sanitizer, ya. Sampai saya mendapat kabar dari teman bahwa satu bulan omsetnya itu bisa mencapai 880 juta sebulan. Iya. Jadi alat-alat multimedia, alat-alat komunikasi media yang selama ini dia geluti itu nganggur di rumah. Rumahnya ganti dengan gumpalan masker, ya, kumpulan botol-botol hand sanitizer, dan dia memanfaatkan dengan jaringan yang ada dan
ternyata dia bisa lebih bangkit dari sebelumnya. Nah, ini contoh bahwa ketika seseorang dan satu hal yang saya salut, ketika dia hijrah secara income, secara pendapatan, ternyata ada satu hal yang tidak pernah dia rubah, kebiasaan bersedekah itu. Masya Allah. Kebiasaan berbagi. Ya, yang dia lakukan jauh sebelum pandemi sampai hari ini, dia tidak rubah kebiasaan itu. Masya Allah. Nah, ini artinya bahwa benar tadi yang disampaikan oleh ahli tafsir kita itu, bahwa ketika seseorang mendapatkan reward dari sikap takwanya dengan Allah berikan ilmu pengetahuan, Allah berikan petunjuk, ternyata itu jalan untuk mendapatkan dua kebahagiaan itu. Jadi dengan ilmu, karena dia bisa merubah tadi mindsetnya itu, dia dapatkan keinginan dunianya. Tapi dengan huda, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap bisa menjaga nilai-nilai takwa, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya, sehingga ini jalan bersinergi. Masya Allah. Akhirnya kebahagiaan itu tetap berlangsung dan tidak terpengaruh oleh kondisi luar seperti. Itulah yang dirasakan oleh sahabat ketika sampai di Madinah. Masya Allah. Di saat mereka meninggalkan semuanya, Yang lama gitu. iya, muncul orang-orang yang menolong, Masya Allah. kaum Ansar. Ansar. Orang-orang yang suka menolong ini menawarkan tempat tinggal, menawarkan tanah untuk bercocok tanam, ya, menawarkan diri sebagai keluarga baru dan sebagainya. Nah, ini artinya ini reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jika kalian menjaga keimanan kalian, menjaga spiritual kalian dalam kondisi sulit, ya, karena boikot ekonomi, siksaan fisik di Mekah itu, ini balasan Allah di Madinah ini. Allah berikan orang-orang yang suka menolong, yang disebut dengan kaum Ansar. Dia tolong kalian, dia anggap kalian sebagai keluarga, dia bagi tanah mereka untuk kalian garap, dia bagi tempat mereka untuk kalian tinggali. Jadi hilang semua kesedihan itu. Perasaan sedih karena kehilangan tempat tinggal terobati dengan adanya tempat tinggal di Madinah. Kesedihan karena kehilangan mata pencaharian terobati dengan kesediaan penduduk Madinah berbagi tanah garapan gitu. Kesedihan mereka karena kehilangan sanak saudara yang mereka tinggalkan di Mekah terobati dengan kesediaan penduduk Madinah menjadi bagian dari keluarga mereka. Ini luar biasa. Nah, artinya intan surullah yansurukum. Ya, di situ kuncinya. Intan surullah yansurukum. Kalau kita tetap berusaha menjaga dan menolong agama Allah, menjaga keimanan kita, maka pertolongan Allah itu juga akan turun. Masya Allah. Ya, nasrun minallahi wa fathun qarib. Gitu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ya, kalau pertolongan Allah datang, maka solusi besar itu akan cepat datang. Nah, itulah yang kita harap dalam kondisi sekarang ini. Jadi pertahankan iman kita, jaga konsistensi kita, jaga keistiqomahan kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mundur, jangan surut semangat spiritual kita, karena keberhasilan fisik kita, ikhtiar fisik kita itu sangat tergantung bagaimana kita menjaga kekuatan atau energi spiritual yang kita miliki. Jadi jaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasr minallahi wa fathun qarib. Masya Allah. Jadi tadi luar biasa ya dengan konsep hijrah Ustaz ya, yang kita bawa ke konteks sekarang ini ya, di mana hijrah dengan mindset baru ya, mungkin dengan mencari jalan keluar alternatif yang baru Ustaz ya. Itu maksud dari hijrah yang dalam konteks kekinian gitu Ustaz ya. Dan ini satu lagi Ustaz, sebagai penutup, kita ngeliat dengan perubahan perubahan metodologi yang ada sekarang Ustaz ya. Misalnya di dunia pendidikan ya, yang jadi tadinya itu dia tetap muka gitu ya, di sana ada guru yang mendidik akhlak murid-muridnya gitu ya, dan setiap hari bersentuhan dengan muridnya tentu saja. Tapi ketika dunia berubah seperti ini, akhirnya kan gadget Ustaz ya, berubah jadi gadget gitu ya, sehingga ini juga mempengaruhi akhlak anak-anak di rumah gitu Ustaz. Dan apalagi orang tua yang kadang nggak sabaran mendidik anaknya gitu ya, sehingga hanya marah-marah, belum lagi tumpukan kerjaan rumah, dan juga ada suami misalnya yang lagi nggak kerja, ini
merupakan tumpukan-tumpukan masalah yang bisa jadi akumulasi dan jadi bom waktu gitu Ustaz. Nah gimana tips-tipsnya biar di rumah tangga kita ini melihat kondisi perubahan yang sangat drastis ini, biar seorang orang tua ya pada kita sebagai orang tua ini bisa dalam skala keluarga itu menjaga akhlak anak-anak, menjaga kita gitu ya. Apalagi peran kita, apalagi kalau dia bukan guru gitu Ustaz ya. Kalau mungkin yang dia profesinya guru mungkin bisa bisa bersabar gitu Ustaz ya. Tapi kalau yang biasa di kantoran, di profesinya berbeda gitu ya, yang menuntut cepat gitu ya. Akhirnya kadang nggak sabaran mendidik anaknya. Gimana Ustaz? Baik. Ini tantangan dunia pendidikan. Sebenarnya hikmah besar dari pandemi ini adalah mengembalikan porsi dasar pendidikan itu ke keluarga. Ya, kalau kita buka literasi, referensi terkait dengan pendidikan, kita akan selalu mendapatkan pendidikan nomor satu itu ada di keluarga. Ya, jadi salah persepsi besar jika kita selalu mengatakan bahwa pendidikan itu di sekolah, hanya di sekolah. Ya, justru rumah itu adalah madrasah pertama buat anak-anak kita. Nah, jadi dari rumah itulah kita bangun keteladanan. Nah, disinilah diperlukan kecerdasan dan kemampuan sekaligus pengetahuan orang tua. Jadi tugas kita orang tua itu bukan hanya melahirkan anak, memberi nafkah kepada mereka, tidak. Ya, ada tanggung jawab besar di luar itu, tanggung jawab pendidikan anak, di mana itu bermula dari keteladanan seorang orang tua, ya, pengetahuan sebagai orang tua untuk anak. Nah, jadi seolah-olah kalau saya sih melihat ada hikmah besar di balik ini, seolah-olah Allah ingin mengingatkan kembali kepada seluruh orang tua bahwa pendidikan pertama itu ada di tangan kalian. Bukan di tangan guru, ada di tangan kita. Iya. Jadi bukan kita lepas anak begitu saja, tidak. Justru itu dikembalikan ke kita, peran orang tua. Nah, disinilah kadang-kadang orang tua itu tidak menyadari fungsinya sebagai orang tua. Bahwa sebenarnya anak itu sumbernya pengetahuannya dari kita. Makanya kalau kita baca sejarah-sejarah ulama-ulama dahulu, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menimba ilmu, ya banyak di antara mereka itu berguru kepada orang tua sendiri. Orang tua sendiri. Iya. Makanya mereka melahirkan ulama, punya anak jadi ulama, cucunya ulama juga, cicitnya ulama juga. Luar biasa. Ya, karena tarbiyah itu dimaksimalkan di dalam rumah. Ya, taklim itu di dalam rumah. Nah, persepsi masyarakat itu sekarang berubah dengan menganggap bahwa sekolah lah yang menjadi tempat anak itu terdidik. Ya, buktinya tidak, tergantung kita juga di rumah itu. Nah, membatasi anak menggunakan gadget khusus pada saat belajar saja, setelah itu selesai gitu. Nah, itu kembali kepada kita, kedua orang tua. Ya, jadi menurut hemat saya bahwa orang tua juga harus punya pengetahuan dalam hal ini. Ya. Karena mereka adalah jenjang pertama dalam proses pendidikan anak. Kalau jenjang pertama ini bermasalah, itu akan bermasalah seluruhnya. Ya. Faktanya dalam kondisi normal saja terlalu banyak kasus yang terjadi di sekolah. Ya, kasus kenakalan remaja, tawuran, ya, memukul guru dan sebagainya. Nah, ini kan bukti bahwa pendidikan di sekolah itu tidak selamanya berhasil. Tapi dari mana pembentukan karakter dan akhlak itu bermula? Dari rumah. Iya, dari rumah. Iya. Artinya anak itu cerminan orang tua. Nah, jadi disinilah perlunya yang namanya keteladanan. Keteladanan. Apalagi sekarang ini, hampir anak itu berada di rumah full waktunya bersama dengan orang tua. Kalau peran ini tidak diperankan dengan baik oleh orang tua, tidak memberikan keteladanan kepada anak, hancurlah anak itu. Hancurlah anak itu. Ya, makanya karena dia hidup bersama kita sekarang ini siang malam. Kalau kita tidak punya keteladanan, ya, tidak punya konsep mendidik anak itu di rumah, udah hancurlah generasi kita itu. Maka saya berpesan kepada diri saya juga sebagai orang tua dan antum semua, ya, pemirsa channel Hidayah, bahwa mari kita jalankan peran kita sebagai orang tua. Ya, ciptakan keteladanan itu di dalam rumah
agar anak ini keluar nanti dengan new normal juga. Ya, normal juga. Iya. Masya Allah. Anak ini jauh lebih kalem, jauh lebih hebat, jauh lebih bagus akhlak dan karakternya karena ternyata dia dididik secara langsung oleh orang tuanya yang memberikan keteladanan di dalam rumah. Dan itulah yang membuat Rasulullah unggul. Masya Allah. Ya. Ya, jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Rasulullah bisa menjadi tokoh paling berpengaruh yang pernah ada di dunia ini? Ya, sebagaimana yang ditulis oleh Michael Hart itu menempatkan Nabi kita sebagai orang nomor satu, tokoh yang paling berpengaruh yang pernah hidup di muka bumi ini, karena Rasulullah memiliki itu tadi, keteladanan itu. Masya Allah. Karena kalau keteladanan hilang, dari mana anak itu bisa belajar? Dengan siapa dia bisa mencontoh, melihat, mendidik, dan sebagainya? Kehilangan figur. Masya Allah. Nah, jadi saya yakin dengan kondisi sekarang itu hikmah besarnya adalah kita membentuk anak itu sesuai dengan keinginan kita orang tua ini. Masya Allah. Mau jadikan dia anak soleh bisa, mau jadikan dia anak toleh juga bisa gitu. Iya, iya. Anak salah. Gitu. Iya, iya. Wallahu Jadi, a'lam. intinya keteladanan Ustaz, ya, Keteladanan. dalam hal ini ya. Dan juga memang fungsi mengembalikan fungsi pendidikan kepada keluarga ya. Iya. Itu salah satu hikmah yang besar ternyata. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara. Kita masih banyak tentunya yang akan kita kaji ya sebenarnya, tapi waktulah yang membatasi kita. Dan barangkali Ustadz mungkin ada closing statement ya Ustadz, Baik. mungkin pesan-pesan untuk Iya. pemirsa. Konklusi dari apa yang sudah kita diskusikan tadi itu, pertama, jaga energi positif dalam diri kita, jaga kekuatan spiritual kita yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 259 kali, yaitu takwa. Takwa adalah menjaga tetap menjalankan perintah Allah dan menjaga konsistensi kita untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrahlah kita semua, ya. Rasulullah sudah memberikan contoh keluar dari krisis, keluar dari kesulitan, hijrah. Hijrah dalam artian yang luas. Kalau kondisi lama membuat kita susah, kita coba merubah dengan kondisi yang baru. Kalau gaya hidup lama membuat kita sulit, kita coba mencari gaya hidup yang baru, tapi ingat tetap dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kondisi pendidikan kita sekarang ini yang di rumah, mari kita semua menjadi teladan buat anak-anak kita. Disinilah kita benar-benar menjalankan fungsi kita sebagai orang tua yang bukan hanya menghidupi anak-anak, ya, bukan hanya melindungi anak-anak, tapi juga sekaligus menjadi tenaga pendidik buat anak-anak kita. Masya Allah. Ya, itulah yang disebut dengan al-baitu madrasatul ula. Masya Allah. Ya, bahwa rumah itu adalah pendidikan pertama buat anak-anak kita. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas kehadirannya di episode saat ini Ustaz. Jangan bosan-bosan bersama kami. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita ke penghujung acara dan sebagai penutup saya ingin memberikan satu pesan kepada pemirsa semua ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu tidak hanya sekedar sebagai satu pengetahuan, tapi juga perlu kita terapkan di rumah masing-masing. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin berkontribusi dalam pengembangan Cahaya Hidayah Channel ini, silakan bisa memberikan memberikan saran atau komentarnya atau berupa sumbang sportif, mensupport fasilitas ya, bisa di deskripsi yang ada di channel kami. Dan kita bertemu lagi pada episode-episode dengan judul-judul yang lebih menarik berikutnya. Dan satu lagi sebagai akhir, bahwa ini adalah channel ini terselenggara atas kerjasama dengan Yayasan Mahkota Cahaya Abadi, dan kita berharap mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.